Sekali lagi saya buat pernyataan, hai warga kerajaan Allah. Apa ukuran seorang sukses? Berapa banyak yang dia muridkan dan menjadi hamba-hamba Tuhan? Raise up leaders. Hey, kingdom leader, raise up other leaders. Kita melihat kehidupan yang ditunjuk oleh Tuhan, yaitu salah satu yang berbuah, yaitu Elia dan Elisha. Bagaimana 1 Raja-Raja 19, Elia dalam keadaan stres berat. Cuma diancam oleh Isabel, dia ketakutan, dia lari untuk menyelamatkan nyawanya. Ingat yang Yesus katakan, barang siapa mencoba menyelamatkan nyawanya, kehilangan nyawanya. Dan dia berada di sebuah gua. Sebelumnya Tuhan memberikan yaitu nutrisi dari sorga, roti bakar dan air dari yang dibawa oleh malaikat. Dan dia punya kekuatan jalan 40 hari. Tapi kemudian kekuatannya habis. Gua apa itu? Gua yang sama ketika Tuhan menutupi Musa ketika Tuhan lewat. Tidak ada orang melihat wajah Tuhan dan tinggal hidup. Pada saat itu dia dalam keadaan sangat rendah, di mana self pity. Kalau saudara mau tahu orang yang lemah, dia selalu kasihan sama diri sendiri dan nyalakan orang lain. Dan kita melihat bagaimana dia baru saja mengalami kemenangan besar. Seluruh negara kembali pada Tuhan. Pilih hari ini, Baal atau Yahweh. Luar biasa. Kadang itu hati-hati, habis kemenangan besar ada serangan balik. Lalu kemudian Tuhan tanya, apa kerjamu di sini, Elia? Singkatnya saudaraku, pada waktu itu ada angin besar yang membelah bukit, gunung, gempa bumi, api. Tuhan gak ada di sana. Seringkali kita kira Tuhan itu kerjanya cuma spektakuler. Lalu ada angin sepoi-sepoi basah. Dan Tuhan tanya, apa kerjamu di sini? Dan dia berkata, aku tinggal sendiri, semua nabi-nabimu dibunuh. Dan pokoknya kasihan diri sendiri. Apa yang Tuhan lakukan? Kembalilah ke jalanmu. Dengar semua warga kerajaan yang dalam keadaan stres, mungkin capek menghadapi semua keadaan ini. Kembali ke jalanmu. Urapi Yehu sebagai raja untuk Israel. Dan urapi Hazael, musuh mereka. Itu Aram, Syria, menjadi raja atas Aram. Dan satu lagi, urapilah Elisha bin Safat menjadi nabi menggantikan engkau. Dan apa yang tidak bisa diselesaikan oleh Yehu akan diselesaikan oleh Elisha, bahkan oleh muridnya. Kalau kita dengar bagaimana murid dari Elisha yang mengurapi Yehu, dan kita juga bagaimana Elisha ini luar biasa dipakai oleh Tuhan. Karena itu setiap daripada kita, find your disciple. Dalam hidup saya, kenapa kita dengan anugerah Tuhan mencapai seperti hari ini? Karena saya menemukan murid-murid yang berbuah. That's not me. Itu pekerjaan Roh Kudus, tetapi bagian kita cuma menemukan. Dan yang Tuhan tentukan itu adalah yang dipilih oleh Tuhan. Yosua dipilih oleh Tuhan. Bahkan anak-anak Musa tidak. Lalu kemudian Elisha yang menentukan juga Tuhan. Elia melemparkan jubahnya ke atas Elisha. Dan Elisha mengikut dia menjadi muridnya. Ya sama seperti Yosua menjadi syarat daripada Elia. Syarat itu adalah hamba. Yang dikatakan yang mencurahkan air ke tangan daripada Elia. And look what the Lord has done. Luar biasa itu Elisha itu. Dia sungguh-sungguh diurapi oleh Tuhan dan kerajaan Israel banyak tertolong oleh hikmat dan kuasa yang Tuhan berikan kepada Elisha. Terimalah jubah itu. Jubah itu siapa? Roh Kudus. Kita menerima yang lebih dari jubah Elia. Kita menerima jubahnya Yesus. God bless you all. Berbuahlah supaya nama Tuhan dipermuliakan. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan jika kamu berbuah banyak. God bless you warga kerajaan. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa. Masih bilang luar biasa baik. Ya, minggu ini kabar yang gak enak buat ibu rumah tangga terutama. Bapak rumah tangga mungkin juga. Ya, dengan berita kenaikan BBM cukup mempengaruhi. Ya, terutama untuk ibu-ibu rumah tangga nih. Mungkin
Yang sekolah, yang kuliah sedikit terpengaruh tetapi tidak mempengaruhi terlalu banyak. Tetapi pagi hari ini keadaan kehidupan mungkin berubah. Keadaan mungkin tidak bisa mengikuti keinginan kita, tetapi kita mau percaya bahwa pagi hari ini Tuhan yang kita sembah mampu merubah setiap kehidupan kita. Ya. Pagi hari ini mungkin masih ada kekhawatiran, ketakutan bagaimana kehidupan nanti dan besok. Tetapi Tuhan yang kita sembah itu yang Tuhan senantiasa memberikan kekuatan, memberikan pengharapan. Dan kita mau taruh setiap beban pagi hari ini supaya kita datang kepada Tuhan dengan ucapan syukur yang mengalir dari hati kita. Kita datang kepada Tuhan dengan hati yang tunduk kepada Tuhan. Mohon tampilkan satu ayat yang dari Habakuk. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Amin. Saya percaya kita hari ini yang datang ke tempat ini, kita bisa berdiri kuat di dalam Tuhan. Kita bisa memegang teguh setiap iman kita kepada Tuhan. Dan kita mau bawa setiap ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita mau menyembah Dia, bersyukur kepada Tuhan. Kami bawa ucapan syukur kami Bapa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami percaya bahwa keadaan kami di dalam Tuhan baik. Kami percaya bahwa kehidupan kami di dalam Tuhan baik. Pagi hari ini Tuhan Yesus, kami mau datang menyembah Tuhan. Kami datang bersyukur kepada Tuhan. Sebab Tuhan Yesus senantiasa menyertai kehidupan kami. Sebab Tuhan Yesus selalu ada di dalam kehidupan kami. Menuntun setiap langkah kami. Kami percaya Tuhan, pertolongan-Mu tidak pernah terlambat atas kami. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini dengan hati yang tulus, dengan hati yang bersyukur, kami mau menyembah Engkau Tuhan, Raja di atas segala raja. Sebab hanya nama Tuhan yang layak dipuji, dipermuliakan. Tidak ada nama lain Tuhan pagi hari ini yang layak terima penyembahan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus. Haleluya. Kami bawa ucapan syukur kami Bapa. Saat kami masuk ke hadirat-Mu, saat kami mempersembahkan ucapan syukur kami, Engkau datang Tuhan, menjamah kami. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu, ku bersembah
syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sekali lagi, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sampai selama-lamanya Tuhan Yesus tetap baik. Haleluya. Amin. Amin. Saya percaya setiap kita yang hadir pagi hari ini siap untuk berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Musim boleh berganti. Keadaan boleh berubah. Tetapi kita tetap mau berdiri teguh untuk menjadi saksinya Kristus dan kita berbuah buat kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Aku kekuatanku tinggal dalam-Mu, sumber segalanya. Lewat semua musim ku tetap kuat, hidupku jadi semakin indah. Bersama Yesus aku berbuah, aku bersinar bagi Tuhanku. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus
Yesus, aku pasti menang. Amin. Pertolongan-Mu Tuhan tidak pernah berhenti atas kami. Walaupun musim akan berganti, Tuhan akan terus menolong kami, memampukan kami menghadapi setiap hidup kami di depan Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau tidak pernah mengecewakan kami. Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Yes, ku yakin Engkau memberkati setiap kami Tuhan. Memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Akan menolong kami. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu.
tak akan terjatuh Engkau setia, tanpa seizin-Mu. Engkau peduli. Tuhan selalu menolongku, Terima kasih buat segalanya. selalu menjagaku. Terima kasih Tuhan. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Sekali lagi katakan dengan iman, Tuhan Tuhan selalu menjagaku. selalu menjagaku. Haleluya. Selai di Terima kasih Tuhan. tak akan terjatuh Tanpa seizinku, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Tuhan menolongku, menjagaku Sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Menjagamu, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Dia mengenyangkanku. Dan peliharaku seumur hidupku. Sungguh pagi ini kami bersyukur kepada Tuhan. Sebagaimana pujian yang kami naikkan kepadamu, musim boleh berganti, segala sesuatu yang ada sekitar kami boleh berubah, tapi satu hal yang ada di dalam hati kami, tidak ada satupun yang bisa mengubah kasih Tuhan, kesetiaan Tuhan, kepedulian Tuhan, dan kerinduan Tuhan untuk hidup kami semakin berbuah. Oleh karena itu pagi ini Tuhan, kami berdoa Tuhan menjamah hidup kami. Karena seringkali zaman membuat kami takut, membuat kami khawatir, perubahan membuat kami tidak nyaman, pergantian musim
membuat kami kadang merasa cemas. Tapi sekali lagi, kami memiliki kekuatan yang daripada Allah. Kami punya Allah penolong. Kami punya Yesus penghibur, Roh Kudus yang mengajar, Yesus yang memelihara hidup kami, dan Bapa kami yang kekal. Jamah hati kami Tuhan pagi hari ini, untuk kami selalu memandang kepada kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan yang tidak pernah berubah oleh kondisi apapun. Sekeliling kami berat, masalah boleh ada, kondisi boleh buruk, tapi kami punya Tuhan yang hebat. Kami punya Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang tidak pernah kewalahan dalam mengatasi persoalan kami. Seringkali kami putus asa, tapi kami punya Tuhan yang tidak pernah putus asa menghadapi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus pakai hamba. Dan Tuhan mengangkat segala kelemahan, segala keterbatasan, dan boleh menjadi berkat, menguatkan, mendorong, membangun, dan memulihkan hati yang terluka. Dalam nama Yesus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Haleluya. Katakan bersama, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya pagi hari ini? Ada sukacita, semangat, ya, semua boleh naik, ya, semua boleh naik. Tapi satu yang kita selalu minta, urapan dan kekuatan Tuhan turun atas hidup kita, ya, ada dalam hidup kita dan memimpin hidup kita, ya. Banyak hal yang bisa mendatangkan kekhawatiran, banyak hal yang bisa mendatangkan ketakutan, banyak hal yang bisa membuat kita deg-degan. Tapi sekali lagi Tuhan mau kita menjadi murid yang berbuah lebat. Amin. Seringkali yang terjadi dalam kehidupan kita, saya bisa minta tolong ditampilkan gambar pohon mangga. Seringkali dalam kehidupan kita, kita tahu bahwa rencana Tuhan dalam hidup kita adalah sebuah pertumbuhan, betul ya? Sebuah pertumbuhan. Yang kecil jadi besar, yang pendek jadi tinggi, yang anak-anak menjadi dewasa. Nah, tapi seringkali kita itu mungkin tidak membayangkan atau tidak memikirkan pertumbuhan seperti apa sih yang seharusnya terjadi dalam kehidupan kita. Kalau dalam konteks tumbuh-tumbuhan, satu tumbuh-tumbuhan itu dia bertumbuh, berbunga lebat dan berdaun lebat, dan mungkin dia tidak berbuah, itu mungkin sesuatu yang wajar, karena kita tahu bahwa ada tanaman yang memang destininya dia tidak berbuah, ya. Begitu pula juga dengan kehidupan kita manusia, bahwa tidak semua kita selalu harus mempunyai keturunan, ya.
Kadang Tuhan izinkan memang, ya itulah cara Tuhan memberikan kita anugerah masing-masing. Jadi jangan Bapak Ibu yang tidak punya keturunan secara biologis, jangan terus merasa berkecil hati. Saya percaya semua ada dalam rancangan Tuhan. Amin. Tetapi di dalam konteks rohani, tolong garis bawahi, saya tidak bicara tentang tumbuh-tumbuhan secara literally, ya, tidak bicara secara literal tumbuh-tumbuhan. Saya tidak bicara secara kehidupan kita secara jasmani, tapi kalau kita berbicara tentang konteks rohani, bertumbuh tanpa berbuah itu kesalahan. Konteks rohani loh ya. Sekali lagi konteks rohani. Ya. Bertumbuh tidak berbuah itu bukanlah sebuah pertumbuhan yang sejati. Ya. Next, tolong slide saya. Kita tuh enggak terasa 2026, kita tuh sudah ada di pertengahan tahun loh Bapak Ibu. Waktu tuh cepet ya. Ya. Jangan yang mungkin yang anak-anak yang kecil jadi besar mereka seneng. Tapi saudara dan saya, terutama saya ABG, bukan anak baru gede, tapi aku baru gocap, ya. Artinya aku baru gocap itu 50 alias 50. Berarti wis tuwir saudara ya, sudah mulai masuk pralansia ya. 45 menurut WHO itu sudah pralansia ya. 56 masuk lansia, berarti 6 tahun lagi saya masuk lansia. Kak Os dan Kak Lid akan menyusul saya. Ya, nah next, ya, jadi di sini kita lihat bahwa kita ini sudah di pertengahan tahun 2026, udah siap tuh. Tahun ini akan terus bertambah, tahun depan 2007, 2028 dan sebagainya. Berarti usia kita semakin bertambah dan hidup kita di bumi semakin berkurang. Betul ya saudara? Nah, yang menjadi pertanyaan besar kita adalah sampai di mana posisi kita? Ya, sampai di mana posisi kita? Saya memberikan 3 pilihan di sini. Apakah yang penting kita hidup, yang penting urip? Meh apa yang terjadi wis boh. Ada orang begitu loh saudara. Mau bensin naik, mau apa karepmu, ya kan? Pokoknya yang penting aku urip, yang penting saya hidup. Ya ada orang yang kalau saya katakan jenis ini tuh kayak orang yang hidup segan mati tidak mau, istilah urusan. Ya, yang dalam konteks rohani pohon itu hidup tetapi tidak bertumbuh, apalagi dia berbuah. Lah tidak urusan nih. Mungkin Kristen ke gereja aktif, ke gereja aktif. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah saudara dan saya bertumbuh enggak? Ya. Atau sekedar ada sedikit peningkatan, beraktivitas, tapi ya begitu-begitu saja. Menjadi semakin besar, kalau tadi tidak bertumbuh, tapi ini bertumbuh, namun tidak berbuah. Kita perasaannya, saya ini bertumbuh. Perasaanku loh. Ya kalau saudara tidak merasa itu kan, ya itu pandangan. Tapi perasaanku kadang-kadang orang itu pede begitu ya. Perasaan saya ini bertumbuh. Tapi yang orang lihat adalah bertumbuh, tapi tidak
menjadi hidup yang berguna, bermanfaat, jadi berkat, berbuah lebat. Yang saya sampaikan beberapa waktu lalu di acara KGZ dan Roket, ya, bahwa ada seorang bernama Nicholas Butler, dia bilang bahwa ada 3 jenis manusia itu di dunia. 3 jenis, 3 tipe manusia di dunia. Tipe pertama itu hampir samalah dengan tadi yang saya definisikan, adalah orang yang tidak tahu apa yang sedang terjadi di sekelilingnya. Ono apa toh Ki? Ya kan? Ada apa toh? Ya. Bahkan mungkin dia tidak mau tahu. Istrinya susah ya tidak urusan. Suaminya kerja tidak kerja ya tidak urusan. Anaknya makan tidak makan ya tidak tahu. Ya. Kondisi rumah tangganya seperti apa ya entah. Ya kan? Ke depan mau bagaimana ya tidak tahu. Tidak mau tahu. Ada tipe orang yang bisanya itu melihat, bisanya itu nonton apa yang sedang terjadi. Ini penonton yang baik, penggembira yang baik. Ada sesuatu terjadi, ikut tepuk tangan. Ya. That's it. Tapi dia tidak buat apa-apa juga. Ya. Paling hanya ikut rame-rame, penggembira. Ya. Tetapi menurut Butler, orang yang ketiga adalah seseorang yang membuat sesuatu terjadi dalam hidupnya. Seseorang yang membuat, orang-orang yang membuat sesuatu terjadi di sekelilingnya. Orang-orang yang membuat perkara-perkara besar. Nah, yang di dalam konteks kita adalah bermanfaat, berguna, dan menjadi berkat. Ini perlu menjadi perenungan kita bersama. Bapak Ibu itu ada dalam kategori yang mana? Bapak Ibu ini termasuk jenis atau tipe orang yang pertama, orang yang kedua. Orang yang pertama tidak ngerti apa-apa dan tidak mau tahu apa-apa. Karepmu mangan rak mangan yo karepmu. Istri kopen rak kopen yo karepmu. Anak terpelihara tidak terpelihara ya terserah, ya. Atau saudaranya bisa nonton aja apa yang sedang terjadi, ya orang seneng. Cuma bisa kok dia iso gitu ya. Cuma gitu toh. Atau saudara mau jadi history maker, pencetak sejarah bagi hidupmu, bagi keluargamu, bagi orang-orang di sekelilingmu, bagi di gerejamu, bagi negerimu. Nah, ini tentunya butuh proses. Ya, ini tentunya butuh sebuah proses ya Bapak Ibu Saudara ya. Saya mau ajak Bapak Ibu Saudara melihat di dalam Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8 ya. Tidak usah dulu ditampilkan, nanti baru setelah ini. Ada proses di dalamnya untuk bagaimana seseorang itu bisa menghasilkan buah yang lebat. Ini bukan sesuatu yang instantly ya. Sakdet saknyet saudara mau berbuah lalu langsung menghasilkan buah. Sakdet saknyet itu on the spot. Ya, sakdet saknyet itu sekonyong-konyong seketika. Jadi bukan berarti seperti orang yang sedang begitu mudahnya membalikkan telapak tangan dan kemudian bim salah bim, abrakadabra, terjadilah. Tidak begitu.
Tapi ini sebuah proses yang panjang. Begitu pula dalam kehidupan rohani seseorang. Menghasilkan buah, karena kenapa? Ada dalam metafora, dalam figuratifnya, kiasannya, ada pohon yang berbuah, tapi dia berbuahnya asal-asalan juga ada. Ya kan? Buktinya apa? Ada pohon mangga yang kita makan, loh kok asam banget? Kok dia enggak manis? Ya mungkin jenisnya bisa jadi begitu. Ya, tapi walaupun jenisnya begitu, tapi pasti tetap dinikmati, itu ada enaknya tersendiri. Tapi ada jenis pohon mangga yang dia seharusnya manis, memang destininya manis, memang itu yang harusnya begitu, tetapi dia tidak bertumbuh seperti itu. Nah, ada proses yang kita harus akui bahwa ini butuh sebuah waktu. Ini butuh waktu, ini butuh tenaga, ini butuh pengorbanan untuk bagaimana kita bisa bertumbuh dan terutama dalam berbuah lebat. Firman Tuhan bilang begini, Yohanes 15 ayat 3. Kamu memang sudah bersih. Karena firman yang telah kukatakan kepadamu, kata bersih itu dalam teks bahasa aslinya artinya adalah bisa bersih, bisa pure murni, bisa innocent, bisa guiltless. Ya. Yang kemudian ketika saya mau ajak Bapak Ibu Saudara, di dalam teologi itu ada 3 macam kekudusan. Ya, kalau kita belajar teologi ya, yang namanya kekudusan itu ada 3. Ya, kita kudus karena firman ya, kita kudus karena Yesus ya. Nah, ada 3 hal atau 3 kategori kekudusan. Yang pertama adalah secara posisi. Saudara dan saya dinyatakan kudus, yaitu pada waktu kapan? Yaitu pada waktu saya dan saudara menerima, perhatikan baik-baik, tolong digarisbawahi, kekudusan posisi itu terjadi pada waktu saudara dan saya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Pribadi. Itu dikatakan dengan position. Makanya kalau Bapak Ibu perhatikan di dalam Alkitab, dalam Efesus, Filipi, Paulus bolak-balik menyapa jemaat dengan cara bunyi sapaannya adalah kepada jemaat kudus yang ada di Filipi, di Efesus dan sebagainya. Kenapa? Yang dia maksudkan adalah saudara kudus karena darah Yesus sudah menguduskan. Jebol gipsum. Tak pikir tembok. Ya. Jadi kudus karena apa? Secara posisi kamu sudah dibayar. Secara posisi kamu sudah kudus karena kamu sudah ditebus. Posisi. Makanya tidak salah kalau kita disebut orang kudus. Tapi sekali lagi secara posisi. Tapi secara kondisi belum. Makanya ada yang namanya progressive sanctification. Kudus progresif. Karena progresif itu berkelanjutan. Progresif itu berkembang. Progresif itu berkesinambungan. Nah, secara posisi jadi satu titik di mana ketika saudara dan saya percaya Yesus, kamu sudah kudus. Betul. Kenapa? Karena darah Yesus. Makanya Yesus katakan, kamu sudah bersih oleh firman. Kamu sudah bersih oleh firman. Dan itu telah katakan kepadamu. Tapi ingat, secara kondisi dalam hidup keseharian kita tuh masih jatuh bangun dalam dosa. Nah, ini yang disebut dengan kekudusan progresif. Makanya kalau kita
kalau kita belajar, tidak ada yang namanya orang Kristen itu grafiknya tuh lurus ke atas. Tidak ada. Masalah itu berarti. Grafiknya orang Kristen yang benar adalah naik, turun, tapi harus naik lebih tinggi lagi. Sudah naik tinggi, kepleset lagi. Ya toh? Ingat, tidak ada orang yang kebal dari dosa. Tidak ada orang yang imun. Naik, dan harus lebih tinggi. Kadang-kadang naiknya sedikit, turunnya lebih banyak. Tapi naik, sampai ngalami yang namanya kudus sempurna. Kapan kudus sempurna itu terjadi? Ketika Tuhan Yesus datang kedua kali. Nah, itu sudah tidak bisa diganggu gugat. Nah, sekali lagi, kamu sudah bersih. Berarti kita bicara di sini. Tapi ingat, di sininya tuh butuh pergumulan. Betul kan? Ada proses. Naik turunnya ada. Nah, sehingga kita kemudian menjadi sesuatu yang harus kita jawab adalah bagaimana prosesnya supaya kita itu makin naik, walaupun kadang turun, tapi kita makin naik dan kita menghasilkan buah yang lebat. Ada 3 hal menurut Yohanes pasal 15 tadi, ya. Saudara, belajar dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, dan berbuah dalam Tuhan. Ya, nanti hasilnya apa? Berbuah lebat. Belajar dengan Tuhan. Kok kita baca bareng-barengnya ayat 1, ayat 2, 1, 2, 3. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya dia lebih banyak berbuah. Ya, sekali lagi, kalau kita berkata di dalam ayat yang ketiga, memang kamu sudah bersih, memang kamu sudah kudus secara posisi. Tapi ingat, ada proses ini loh. Ternyata ada situasi yang diizinkan, yang kemungkinan bisa terjadi adalah sebuah pohon, ini kan sebuah analogi, ilustrasi bahwa ada ranting yang tidak menghasilkan buah. Nah, apa yang terjadi? Tuhan Yesus menggambarkan seorang petani ketika dia menemukan ada ranting yang tidak berbuah, maka ranting itu akan dipotong dan dibersihkan, betul, supaya semakin dia akan bertumbuh dengan jauh lebih baik, dan dia akan lebih, karena daun itu kan juga butuh makanan tuh Bapak Ibu. Kalau daun itu terlalu lebat, akhirnya kan dia mengambil makanan yang seharusnya dimakan untuk buah, jadi makanannya dia. Nah, itu kan harus dibersihkan. Dan proses tentunya yang namanya proses pemotongan, karena ini sebuah analogi, sebuah ilustrasi, dan proses pembersihan itu tidak mudah untuk dialami yang namanya oleh pohon tersebut, atau secara literally adalah untuk kita. Ini menyakitkan. Sebuah berlian dikatakan indah bukan pada waktu dia pertama kali ditemukan. Sebuah berlian dikatakan indah ketika dia digosok, ketika dia dipotong, ketika dia dibentuk sedemikian rupa dan digosok sampai menjadi sebuah berlian yang saudara dan saya lihat. Dan itu prosesnya lama. Menjadi murid yang berbuah lebat. Ini menarik kata disciples. Ya. Kata murid. Sebetulnya maknanya agak berbeda dengan kata disiplin, walaupun akar katanya sama ya. Tapi sebetulnya disciple itu lebih kepada murid, ya, arti kata murid.
Tetapi ada perbedaan dalam bahasa Inggris itu, murid itu student, ya kan? Tapi kenapa muncul ada kata disciple? Karena ada perbedaan makna. Kalau student, murid, itu dia hanya menerima pelajaran. Ya, makanya murid diajar di kelas, guru itu kan tidak mau tahu kan kadang-kadang. Penting pokoknya tak masukin pelajaran. Tapi beda dengan disciple. Disciple itu bukan sekedar murid itu menerima pelajaran, tapi lebih dalam artinya dari sekedar student. Kenapa? Karena disciple itu belajar dari gurunya. Belajar dari gurunya, lihat hidupnya gurunya, mengikuti ajarannya dan mengikuti teladan gurunya. Menerapkan apa yang dipelajari di dalam hidupnya dan kemudian membagikan ajaran tersebut kepada orang lain. Itu disciple. Jadi tidak cuma sekedar, oh yang penting tahu. Makanya kalau Bapak Ibu pernah dengar ungkapan yang bunyi begini. To learn is not to have. Belajar itu bukan hanya supaya kita punya sesuatu. Belajar itu bukan hanya supaya kita dapat sesuatu. Belajar itu bukan hanya sekedar kita menemukan sesuatu. Enggak. Tetapi belajar itu adalah juga terutama supaya kita menjadi sesuatu. Ya kenapa? Karena dikata disciple itu. Kamu diproses, kamu dibentuk, kamu dipimpin, kamu diajar, kamu dididik supaya kamu menjadi karaktermu, hidupmu, pribadimu. Itu jadi pribadi yang tentunya jauh lebih baik dari sebelum kamu belajar. Ya. Jadi, nah disinilah orang yang disciple itu butuh disiplin. Orang yang belajar harus bersedia untuk dilatih, diproses, didisiplin, taat pada aturan dan memiliki penguasaan diri. Jadi tidak ada orang yang belajar itu enak. Tidak ada orang yang belajar itu seneng. Mungkin kalaupun ada itu tidak banyak. Tapi saya mau berkata kepada Bapak Ibu, kalau kamu mau jadi pribadi yang bukan biasa-biasa saja, kamu mau jadi pribadi yang extraordinary, kamu mau jadi pribadi yang luar biasa, yang dalam konteks kita adalah fruitful, berbuah banyak, harus mau untuk dibentuk oleh Tuhan. Belajar bersama Tuhan. Lewat apa? Disiplin rohani. Ya. Dibentuk. Walaupun tidak enak. Lewat apa? Lewat masalah, lewat pengalaman hidup, lewat bensin naik, lewat ekonomi yang tidak baik-baik saja. Ini pelajaran. Lewat konflik keluarga, konflik sahabat, konflik teman, pacaran, ditolak. Ya. Itu sebuah pembelajaran yang Tuhan izinkan. Jadi apa? Ya nikmatilah. Karena kalau saudara tidak menikmati, kamu tidak akan berbuah. Kalau saudara tidak mau belajar,
di dalamnya nggak ada buah. Makanya maaf ya Bapak Ibu Saudara, saya tidak tahu apa yang sedang jadi pergumulan saudara. Tapi kalau dari dulu, sekarang, sampai nanti Tuhan Yesus datang kedua kali kamu tidak berubah, itu kamu yang salah. Gitu, betul ya kali? Kalinya ketawa. Itu sampai Tuhan Yesus datang kedua kali orang berubah-berubah. Dari dulu kok yang ngono. Jangan menghibur diri lu. Saya dulu punya kebiasaan. Saya ingat Kak Oscar kemarin waktu di Komsel online bilang, Nek, kita selalu bilang dulu berarti itu sudah tidak terjadi. Saya dulu juga sering menghibur diri gini. Serapopo lah memang aku ngene kok. Pernah enggak saudara menggunakan bahasa begitu? Sudah apa-apa lah. Ya memang gini lah. Bapak Ibu, itu ungkapan yang terlalu menghibur diri. Kalau itu jelek, tinggalin. Kalau itu tidak membangun, tinggalin. Kalau itu menghambat pertumbuhanmu, lepasin. Jangan menghibur diri. Ya wis piye. Memang saya orang yang kasar kok. Memang saya kalau guyon begini, jangan sekali lagi saya ungkapkan, jangan suka menormalisasi hal yang buruk. Belajar. Dan firman Tuhan katakan, kalau kamu mau berbuah lebat, kamu harus rela tak potong. Kalau kamu berbuah lebat, kamu harus rela tak bersikat. Semakin kamu berbuah, semakin tak bersikat. Semakin kamu bertumbuh, semakin Jadi, kalau saudara merasa begini, aku perasaannya wis tambah baik, tapi masalah kok tambah banyak. Nah itu artinya apa? Tuhan terus sedang memproses hidupmu. Amin. Karena Tuhan itu tidak pernah selesai dengan kita. Kita itu akan terus dibentuk Tuhan. Kenapa? Progresif tadi. Jadi jangan lebih. Tapi kalau ada, kok dia kok kayaknya kok enak yo. Wis urepe ngono, santai-santai wae, ora di enek saya bilang medeni malan. Kenapa? Wis blenger Tuhan. Dijar-jar kewe. Karepmu. Itu seperti kita orang tua kalau lihat anak dinasehati tidak bisa, suwi-suwi kan ya melenger saudara. Ya kan? Ya wis biarin lah. Meh jadi opo kowe karepmu lah. Ya. Tapi kalau hari-hari kayak misalnya aku tuh kayaknya sudah kerja baik, tapi bosku kok semakin ngasihnya makin ini. Berarti Anda semakin dipercaya. Betul ya? Secara semakin dipercaya. Dan tunggu aja tanggal mainnya. Kamu akan makin naik, kamu akan makin naik, dan kamu akan makin naik. Jadi jangan pernah takut sama pembelajaran. Amin saudara. Ya. Gina, Gracia, jangan takut dengan pembelajaran. Kamu masih muda, justru belajarlah lebih banyak. Kalau Tuhan izinkan masalah, nikmati sambil bersyukur kepada Tuhan. Amin. Ya. Next, waktu saya tinggal sedikit ya. Kedua apa saudara? Kalau mau berbuah lebat, bersekutu dengan Tuhan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting yang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau dia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikianlah juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamu ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, dia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa? Bersekutu itu tidak sekedar kumpul. Walaupun bahasa Indonesia menggunakan kata tinggal, tetapi dalam teks bahasa aslinya, kata meno, kata diam, kata tinggal itu maknanya relation. Ada hubungan.
Di mana di dalam hubungan itu hidup bersama ada, menjalin hubungan yang erat, dan berbagi karena memiliki keyakinan, tujuan, dan kepentingan yang sama. Jadi tidak cuma sekedar tinggal bersama. Saya pernah cerita sama saudara, di Jepang, ini peristiwa nyata, betul, ada sepasang suami istri yang punya 2 anak, yang sudah 20 tahun tidak ngomong, tapi tinggal bersama. Tinggal bersama sama hidup bersama beda loh, saudara. Saudara mau tinggal bersama atau hidup bersama? Tinggal bersama itu misalnya kalau saya kuliah, Jemima kuliah, lalu kami satu rumah, tapi beda kamar, saya bisa bilang, saya tinggal bersama Jemima loh. Iya dong. Dia di kamarnya, saya di kamarnya. Bahkan kami bisa satu kamar, kami tinggal bersama. Tapi bisa saja dalam tinggal bersama itu saya tidak ngobrol sama dia. Saya tidak berbagi apa-apa dengan dia. Saya hanya berbagi mungkin kamar, ya, dan sebagainya. Tapi saya tidak ada intimacy dengan dia. Itu tinggal bersama. Tapi kalau hidup bersama itu pasti ada share, ada sharing, ada ngobrol, ada saling menolong. Nah, yang tadi saya katakan di Jepang ada suami istri yang viral beberapa waktu belakangan ini, karena kenapa 20 tahun enggak ngobrol, terutama suaminya itu setiap istrinya ngajak ngomong enggak mau ngobrol, enggak mau balas omong. Saya juga enggak tahu komunikasinya gimana. Enggak bayangin. Sampai anak-anaknya besar. Lalu kemudian setelah anak-anaknya besar, anak-anaknya itu juga jengah ya saudara. Ini orang tua kok, mereka tidak pernah dengar orang tuanya tuh ngobrol. Pokoknya mau makan ya disiapin, mau apa ya disiapin, ya. Istrinya tetap sabar di situ, tanpa tahu kenapa suamiku mendiamkan aku selama 20 tahun. Lalu kemudian yang terjadi adalah ada reality show. Tahu ya, reality show di televisi yang ternyata reality show televisi itu misinya adalah merekonsiliasi hubungan baik dalam rumah tangga. Nah, tanpa tahu orang tuanya, 2 anaknya itu mendaftarkan orang tuanya ke acara reality show itu, dan diundang kan sama pihak televisi. Diundang kan, wis mau ndak mau harus datang, mau datang. Terus ya kemudian terungkaplah ya kenapa suaminya ini ternyata suaminya ini mendiamkan karena cemburu, istrinya terlalu perhatian sama anak-anak. Kok iso lho ya? Iso lho. Itulah makanya komunikasi itu penting. Komunikasi itu penting. Nah, orang bersekutu di dalamnya harus punya hubungan yang terutama di dalam konteks rohani, punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Dia. Lewat apa? Doa. Berkomunikasi dengan Dia. Lewat apa? Firman. Berkomunikasi dengan Dia artinya apa? Melakukan. Taat. Nah, orang seringkali salah tafsir dengan ayat ini. Salah tafsirnya gini. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Nah, salah tafsirnya gini, yang dibaca tuh ini tok saudara. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Enak toh? Orang kita tuh kan paling sering ngeklaim ayat ini. Katanya Tuhan, kalau kita minta maka kita akan menerima. Saya sabar. Baca dulu yang di depan. Apa saudara? Yang saya garis bawahi. Tolong dibaca 1, 2, 3. Ada syaratnya enggak? Jangan klaim asal klaim. Orang yang tinggal di dalam Tuhan dan firman Tuhan tinggal di dalam dia. Kalau saudara mengasihi Tuhan, suami istri, Pak Roy mengasihi Bu Monik, apa yang Bu Monik minta Bapak kasih enggak? Betul ya? Tapi
Karena Bu Monik juga mengasihi Pak Roy. Bu Monik tahu enggak kesukaannya Pak Roy? Tahu ya, apa Bu? Jangan dites ini ya. Bu Monik tahu enggak apa yang tidak disukai Pak Roy? Enggak usah dijawab. Bu Monik tahu enggak apa yang? Tahu semua yang tidak. Nah, ketika Bapak Ibu minta Pak Roy, otomatis Ibu akan minta yang disukai apa yang tidak disukai? Yang disukai, betul enggak? Betul kan? Kenapa? Mengasihi. Loh ini logik loh. Karena kalau Bu Monik minta yang tidak disukai, pasti piring berterbangan. Betul enggak? Pasti berantem. Pasti konflik. Dan karena saya mengasihi, saya akan minta apa yang saya tahu pasangan saya sukai. Karena saya mengasihi, saya akan minta sesuatu yang saya tahu dia pasti mengabulkan. Nah, begitu pula kalau, tolong kembalikan ke slide. Kalau kamu tinggal di dalam dia dan firman-Nya tinggal, pasti kamu tahu apa yang Tuhan kehendaki. Mintanya sembarangan enggak mungkin minta istri baru. Betul kan? Enggak mungkin kamu berdoa memenuhi hawa nafsumu. Enggak mungkin kamu berdoa yang neko-neko. Kamu pasti tahu perintah Tuhan adalah mengasihi sesama. Pergi menghasilkan buah. Kamu akan minta hal-hal yang Tuhan suka. Nah, itulah yang dikatakan minta apa saja yang dalam konteks ini. Amin saudara. Nah itulah pentingnya bersekutu dengan Tuhan. Karena ketika kamu tidak ada di dalam konteks ini, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Kayaknya kamu berhasil tapi berhasilmu tuh semu. Kayaknya kamu sukses tapi suksesmu tuh semu. Kayaknya kamu hebat tapi hatimu kosong. Karena yang bisa mengisi semuanya hanya Tuhan. Ini proses. Ya. Yang terakhir, nah, untuk berbuah lebat mulailah dengan berbuah. Ini agak janggal kayak untuk bikin nasi goreng mulailah dari menggoreng. Betul kan? Saya bilang, untuk berbuah lebat mulailah dengan berbuah. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Saya sering, maaf ya Jensi, saya sering memakai saudara Jensi itu di contoh. Tapi saya bangga loh sama anak-anak Jensi kayak Gizi, Roket. Kenapa? Karena anak-anak kita ini sopan-sopan. Anak-anak kita ini sopan-sopan, etikanya bagus, adatnya bagus. Dan saya percaya karena punya orang tua hebat. Kenapa? Karena anak itu duplikat orang tua. Ya, anak itu duplikat orang tua. Jadi kalau saudara mau tahu orang tuanya seperti apa, lihat anaknya. Saya bilang, saya senang Jensi di sini kenapa? Karena saya banyak, tidak semua ya, Jensi kita ini masuk beruntung. Saya banyak ketemu anak-anak Jensi yang maaf, ada orang tua di depannya lagi ngobrol, tahu-tahu dipotong omongannya. Ada orang tua berdiri di dekatnya, tidak bisa ngomong permisi, tidak bisa ngomong terima kasih. Saya enggak tahu. Ya. Padahal ya zaman dulu itu kalau kita lewati orang tua pasti gini ya, Saudara. Betul ya? Tapi anak jenis sekarang bukan yang di sini ya, bukan Mas Dion. Jalannya kita tetap gagah. Ya. Kadang makanya, bro, ya enggak apa-apa sih, ya enggak apa-apa, nah itu kesepakatan. Ya, sampai kadang-kadang saya tuh kalau lihat begitu tuh, ini ada yang di hati saya bilang gini, anak sopo ki, betul nggak saudara? Anaknya sopo toh, betul nggak Pak Leo Putih ini? Anaknya sopo toh ki.
Tapi kalau ketemu anak yang sopan, ya, anak yang tahu aturan, saya juga bilang begini, keren ya, anaknya siapa ya? Foto-foto tanya ya anaknya sopo tapi beda nada. Yang satu ki anaknya sopo ki gemes, ya. Tapi yang kedua itu anaknya siapa ya? Kok pinter men? Ini kok pinter men? Kenapa? Karena anak itu mencerminkan orang tua. Betul ya yang ya, Oma ya? Ya kan? Makanya dikatakan dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Jadi kalau kamu berbuah, kalau kamu bermanfaat, kalau hidupmu berguna, kalau hidupmu saling mengasihi, kamu jadi berkat. Bapamu di surga dipermuliakan. Orang Kristen jangan tenan. Betul enggak? Tapi ketika kita tidak berbuah, kenapa orang sering kali komentar? Orang Kristen kok kayak ngono yo? Kenapa? Karena di luar sana mereka tahu kekristenan mengajarkan kasih. Di luar sana mereka tahu orang Kristen harus jadi berkat. Di luar sana mereka tahu bahwa orang Kristen bersedia untuk menjadi baik. Ya kan? Disitulah Bapamu dipermuliakan. Ya, mulai berbuah. Sebagaimana engkau tidak mau mempermalukan orang tuamu, jangan permalukan Tuhan. Sebagaimana engkau mau banyak orang mengenal Tuhan, ya hiduplah sesuai dengan pengenalanmu akan Allah. Karena sekali lagi bukan kamu yang milih Tuhan, tapi Tuhan yang pilih kamu. Dan Dia menetapkan untuk kita pergi dan menghasilkan buah. Ayo tunjukkan. Makanya saya senang. Saya bilang tadi saya bangga sama anak-anak KGC, sama anak-anak roket kita. Kenapa? Karena luar biasa, baik-baik, sopan. Ya pertahankan itu. Karena kenapa? Ketika engkau sungguh dengan Tuhan, ya, engkau akan memunculkan sesuatu yang orang bisa lihat. Dari mana orang bisa tahu engkau punya Tuhan? Tidak cuma bisa ngomong toh, aku punya Tuhan loh, aku orang Kristen. Enggak, dari buahmu. Makanya Tuhan Yesus bilang, dari mana kita bisa tahu angin bertiup? Angin tidak kelihatan. Tapi kamu bisa tahu angin itu bertiup, kenapa? Kamu merasakan angin itu berhembus. Kamu bisa tahu dia ke timur, dia ke barat, dia ke utara, dia ke selatan, karena kamu merasakan. Ya kan? Ayo. Ini butuh proses. Menjadi murid yang berbuah lebat. Belajar. Belajar. Nikmati pembelajaran itu. Kedua, jangan cuma jadi wong Kristen tok, percuma. Saya tidak pernah suka menggunakan istilah Kristen. Kenapa? Karena banyak orang Kristen juga yang balilo. Banyak orang Kristen juga yang mengecewakan. Tapi saya lebih suka menggunakan istilah orang percaya Yesus. Bersekutu dengan Yesus. Jangan cuma jadi orang gereja. Jangan. Tapi betul-betul bersekutu dengan Tuhan. Kamu akan lihat beda. Tuhan akan buat perbedaan. Dan yang ketiga, ayo mulai berbuah. Mulai jadi pelaku. Kamu tidak pernah akan tahu sesuatu, ya. Kamu tidak akan pernah tahu sesuatu kalau kamu tidak melakukan. Jadi
jadi pelaku. Kalau saudara dan saya dikatakan ngerti, paham firman Tuhan, itu ketika saudara dan saya sudah melakukan. Jangan saudara bilang, oh saya ngerti kasih kok. Oh saya tahu kasih kok, betul. Saya tahu. Baca firman Tuhan, kasih sesamamu, tahu. Tapi saya bilang, selama kamu belum melakukan kasih ini, kamu belum ngerti kasih itu seperti apa. Saya tahu kok berkorban itu apa. Jangan bilang tahu. Selama kamu belum pernah berkorban, kamu belum ngerti itu apa berkorban. Tapi kamu baru paham arti pengorbanan yang sesungguhnya ketika engkau berkorban. Itu yang dikatakan faham firman Tuhan. Lakukanlah, jadilah pelaku. Ya, maka apa yang menjadi visi gereja kita, sehat, bertumbuh, berdampak itu terjadi. Amin saudara. Slogan kita, moto kita, we help you to fulfill your destiny. Itu akan terjadi. Itu bukan omong kosong. Kenapa? Karena saudara dan saya GBI Rock berbuah lebat. Amin. Saya minta pemain musik. Yesus setia. Berkali-kali kau menolong. Teksnya bisa dimunculkan teksnya. Ada enggak Jessica teksnya? Tapi refnya bisa. Oke, refnya dulu. Kali-kali kau menolongku, Berkali-kali kau kuatkan dalam rasa sakit, engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan dalam lembah gelap, engkau ada, Yesus setia. Saudara, pujian ini berkata berkali-kali Yesus menolong, berkali-kali Yesus menguatkan. Masakan kita tidak pernah belajar dari pengalaman yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita? Apakah engkau masih menolak pembelajaran? Apakah engkau masih tidak mau belajar? Tidak mau dibersihkan supaya semakin banyak buah? Tidak mau dipotong supaya rantingmu menjadi sehat? Padahal engkau tahu, engkau review ke belakang, engkau flashback ke belakang. Hatimu berkata kalau kamu mau jujur, Tuhan selalu tolong, Tuhan selalu jaga. Mari belajar.
Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur berkali-kali. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali, berkali-kali kau kuatkan dalam rasa sakit, Engkau ada, Yesus setia. berkali-kali kau menolong, Berkali-kali berkali-kali kau kuatkan dalam lembah gelap, Engkau ada, Yesus setia. Mari kita bangkit berdiri dan kita katakan berkali-kali. berkali-kali kau menolong, Saya minta Ibu Gembala berdoa untuk kau kuatkan dalam rasa sakit, Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan dalam lembah gelap, Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, Ya Tuhan, berkali-kali kau kuatkan. aku bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Sakit, Engkau karena Engkau selalu ada di dalam setiap musim hidup kami. setia. Yes, katakan dengan sungguh hati. Berkali-kali kau menolong, Amin. berkali-kali kau kuatkan dalam lembah gelap, Engkau ada, Yesus setia. Kami percaya Tuhan bahwa di dalam setiap keadaan kami Tuhan selalu ada menolong kami. Tuhan selalu memberikan kekuatan dan jalan keluar bagi setiap kami. Karena kami mau selalu duduk di kaki Tuhan. Kami mau selalu berdoa dan mengungkapkan isi hati kami kepada Engkau. Karena kami tahu Engkau Allah yang mendengar setiap doa kami. Tuhan selalu datang memberi kekuatan penghiburan, solusi kepada kami, supaya kami selalu melakukan di dalam ketaatan kesetiaan. Karena kami percaya kami selalu berjalan dengan Tuhan di dalam setiap masalah hidup kami. Tuhan selalu ada dan menolong kami. Terima kasih Tuhan. Jadikan kami pribadi yang tangguh di dalam Tuhan.
karena kami selalu belajar dari Tuhan. Firman-Mu yang menjadi teladan dan kekuatan kami. Biar kami boleh menjadi orang-orang percaya yang melakukan di dalam ketaatan, yang mengalami Tuhan di dalam kehidupan kami. Karena kami mau terus bersekutu dengan Engkau ya Tuhan. Kami mau mendekatkan diri kami kepada Engkau. Oleh karena itu hari-hari ini apa yang menjauhkan kami dari Engkau, biar kami boleh dengan tegas berdiri di atas dasar firman Tuhan dan meninggalkan setiap apapun bentuknya yang menjauhkan kami dari Engkau ya Tuhan. Kami mau terus melakukan intimasi bersama dengan Engkau. Biar hidup kami terus diperbaharui, hidup kami terus bertumbuh dan berbuah, dan buah kami manis dan tetap ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, pagi hari ini kami boleh diingatkan untuk memiliki kemajuan di tingkat, di level yang selalu naik bersama dengan Tuhan. Bukan hanya di dalam pekerjaan, tetapi dalam pelayanan, di dalam kerohanian kami boleh bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan. Sehingga kami boleh menjadi dampak di tengah-tengah keluarga kami, lingkungan kami, masyarakat yang ada, bahkan di tengah-tengah keadaan apapun, orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kami, orang-orang yang datang yang perlu kami kuatkan, biar kami boleh datang menjadi penghibur, boleh menjadi pribadi yang menguatkan dan boleh menjadi dampak bagi orang-orang yang kami layani. Terima kasih Tuhan, Engkaulah penghibur yang sejati, Engkaulah yang memberikan kami terus hidup tetap teguh di dalam Tuhan. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang terindah bagi hidup kami. Kami berdoa untuk Ibu Krisna, hamba-Mu yang terus membuat Tuhan menolong hidupnya, menjadi penghibur dalam hidupnya, menjadi kekuatan dalam hidupnya, menjadikan Tuhan satu-satunya andalan di dalam hidupnya. Kami percaya Engkau yang telah mengutus anak-Mu ke dunia ini, di tengah-tengah gereja ini, di komunitas orang percaya. Engkau yang mengutus anak-Mu boleh menyampaikan kebenaran di gereja dimanapun Engkau tempatkan, biar hidupnya boleh menjadi berkat, biar hidupnya boleh menjadi dampak. Terima kasih Tuhan. Krisna tidak pernah sendiri, Tuhan selalu menyertai dalam kehidupannya. Engkau selalu ada, Roh Kudus selalu menemani. Terima kasih Bapak, kami bersyukur Engkau juga memberkati setiap jemaat yang ada. Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan kesetiaan untuk Engkau terus teguh berdiri, tidak goyah. Di tengah situasi apapun, Engkau tetap menjadi pribadi yang berbeda, pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan berkenan atas hidup kita semua. Oleh sebab itu kita mengucap syukur pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup, yang kami sembah di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Selamat duduk, Tuhan berkati. Shalom warga kerajaan, senang menyambut Bapak Ibu Saudara yang hari ini bergabung bersama dengan ibadah di GBI Rock Semarang, baik secara online maupun secara onsite. Kami menyambut kehadiran Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir mengikuti ibadah hari ini. We are glad you are home, dan berikut adalah Rock News minggu ini. Di ruangan ini kita biasa bertukar cerita tentang kehidupan kita dan juga tentang kebenaran firman Tuhan.
Bagi Bapak Ibu Saudara yang belum tergabung dalam komunitas yang ada di gereja kita, mari bersama-sama kita bergabung di komunitas yang ada di GBI Rock Semarang untuk saling mendukung dan bertumbuh di dalam Tuhan. Dan di tempat ini pun kita biasa berkumpul untuk kita berdoa bagi bangsa, negara, kota, dan gereja kita, serta pergerakan apa yang Tuhan rindukan untuk gereja kita. Saya mengajak untuk kita semuanya boleh bergabung di dalam doa pengerja setiap hari Kamis jam 6:30 malam. Saat ini saya berada di ruang ibadah, yang biasanya ruangan ini juga dipakai untuk kegiatan Kingdom Talk. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk mengenal karakter Kristus lebih lagi, saya mengajak untuk kita bersama-sama semuanya bergabung di acara Kingdom Talk setiap hari Rabu, minggu ketiga di setiap bulannya. Kami mengajak Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk melayani Tuhan di gereja ini untuk dapat bergabung dengan tim pelayanan yang ada. Untuk info selanjutnya bisa menghubungi kontak person berikut ini. Terima kasih sudah mengikuti saya untuk keliling gereja kita. Sampai ketemu di ibadah selanjutnya. Stay healthy, stay faithful, and God bless you. Kami menyambut Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Ada Saudara Samuel, boleh lambaikan tangan dari tempat duduknya. Dan juga Saudari Michelle. Ya, baik. Dan Ibu Umi serta putri-putrinya. Selamat datang Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Bila berkenan kita boleh bertemu lagi setiap minggunya di tempat ini. Pengumuman berikutnya, kami mengadakan acara Kingdom Talk setiap hari Rabu di jam 7 malam di tempat ini. Dengan tema Injil Kristus versus Injil lain, ya seperti pembicaranya Ibu Krisna Wijaya. Seperti yang telah disampaikan tadi, mari kita bersama-sama belajar bersama-sama dengan Tuhan, belajar firman Tuhan, dan biarlah nanti kita boleh berbuah gitu ya Bapak Ibu. Untuk komsel mungkin ditiadakan di minggu ini, tapi kita bertemu di Kingdom Talk. Next, Kingdom Celebration. Minggu depan kita berjumpa kembali di tempat yang sama dengan speaker Pastor Agus Budiono, dan di jam yang sama ada ibadah roket untuk remaja dan ibadah roki untuk anak-anak di lantai bawah. Dan khusus minggu depan ada ibadah lansia atau sehati di jam 11 siang. Jadi Bapak Ibu yang rindu berkumpul di ibadah lansia atau sehati, kita tidak langsung pulang, tetapi kita melaksanakan ibadah lansia sehati di ruang FED di bawah. Next, pengumumannya ada persembahan. Hari ini persembahannya diedarkan 2 amplop, yaitu amplop persembahan yang biasa dan amplop diakonia yang bisa dimasukkan di kotak depan. Dan juga cara yang kedua dengan menggunakan scan barcode, dengan diberi kode unik di belakangnya, 1 untuk perpuluhan, 3 persembahan, dan 5 untuk pembangunan. Baik, itu saja. Mari kita berdoa untuk persembahan. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami ucap syukur untuk setiap berkat yang Tuhan berikan pada kami, baik secara jasmani dan rohani. Tibalah saatnya kami untuk memberi persembahan ya Tuhan. Kiranya persembahan ini boleh berkenan di hadapan-Mu. Kami percaya Allah yang memelihara kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, selamat memberi Bapak Ibu, Saudara-saudari. Tuhan memberkati.
Mari sama-sama kita mengangkat kedua tangan kita. Kami percaya pagi hari ini Tuhan yang mengingatkan setiap kami bahwa Tuhan tidak hanya memanggil setiap kita untuk hidup, tetapi Tuhan memanggil kita untuk berbuah. Untuk itu hari ini pulanglah, bukan hanya membawa berkat, tetapi membawa perubahan, membawa komitmen untuk melekat kepada Kristus, bertumbuh di dalam karakter Kristus, dan menghasilkan buah yang memuliakan akan nama Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Bahkan Tuhan sendiri akan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terima kasih Bapa, kami bersyukur sebab kami punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dan semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Amin. Tuhan memberkati.